Halo sobat, ketemu kembali. Saya Darto dari Jangan Tulalit. Kali ini saya ingin ngomongin soal belanja online ya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya sempat melihat ada video ya di IGTV ya, yang isinya itu adalah seorang ibu-ibu memaki-maki yang mengantarkan paket ya untuk COD gitu ya. Memang kalau kita belanja online itu memang ada banyak pilihan ya. Jadi bisa COD, ya, jadi bayar di tempat, atau juga bisa juga melalui transfer ya. Bisa juga melalui aplikasi-aplikasi lainnya gitu kan. Ya, atau ditransfer lah gitu kan. Transfer itu bisa melalui bank atau melalui pihak ketiga atau pihak aplikasi ya. Misalnya ada lewat menggunakan Dana, atau juga bisa menggunakan GoPay ya, bisa juga menggunakan ShopeePay ya, atau juga menggunakan kartu kredit ya. Jadi banyak macamnya ya. Di sini saya ingin membahas ya. Jadi saya punya pengalaman juga ya. Jadi saya memang punya pengalaman yang tidak mengenakan kalau kita melakukan transaksi COD ini ya. Eh, Kadang-kadang kesulitannya ada kalau COD adalah bila barangnya datang ya, terus saya nggak ada di tempat, itu juga akan menyulitkan ya. Karena memang itu harus dibayar cash ya, jadi harus dibayar kontan lah gitu ya ke. Dan yang kedua adalah kadang-kadang juga, nah ini juga kadang-kadang barang yang kita pesan itu tidak sesuai ya. Memang sih kalau umpamanya kalau kita melihat klausalnya yang ada di eh, kalau kita COD gitu. Jadi kalau barang yang kita terima itu sudah dibuka ya, terus kemudian itu tidak bisa dikembalikan ya. Jadi apa namanya, ya tidak bisa dikembalikan lah itu. Jadi si eh, pengirimnya, dalam hal ini mungkin kurirnya gitu kan, itu kalau kita kembalikan dalam keadaan terbuka, jadi itu menjadi kalau dikembalikan menjadi tanggungan dari si kurirnya gitu ya. Dan menurut saya ini juga ya, kalau memang itu betul memang fair ya. Jadi kebanyakan yang kejadian yang kemarin itu adalah pas dibuka itu barang yang dipesan itu tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh si pemesan atau pembeli gitu ya. Nah ini juga kadang-kadang terjadi apa namanya, keributan gitu ya. Jadi yang yang paling kena getahnya adalah yang pengirim ya. Sementara pengirim sendiri ya, si kurir ini ya, dia juga akan kena kayak semacam dibebankan lah gitu ya. Kalau bapaknya dia mengembalikan dalam keadaan yang terbuka, itu menjadi tanggung jawab atau mungkin yang bayar ya si kurir ini. Jadi kadang-kadang uh, menjadi hal yang tidak apa sih namanya, tidak fair gitu ya. Nah ini sebenarnya ada dua sisi yang harus mungkin introspeksi diri juga gitu ya. uh, saya punya pengalaman juga, kadang-kadang apa yang ada di gambar ya, yang COD itu kadang-kadang memang tidak sesuai dengan yang dikirim ya. Saya punya pengalaman waktu itu adalah jam tangan ya, apa namanya, yang lagi tren itu, gambarnya itu memang sangat menarik banget gitu ya. Jadi apa namanya, unik lah gitu kan, tapi dengan harga yang kadang-kadang nggak masuk akal gitu ya. Kan harganya 150.000 atau mungkin uh, bisa jadi 350.000 gitu kan. Padahal kalau kita lihat aslinya itu memang harganya ya di atas 1 jutaan lebih lah gitu kan. Jadi uh, kalau saya sih memang pas kirim ya, uh, saya nggak pernah memaki-maki apa namanya sih,
kurirnya yang nganter gitu kan. Saya cuman bilang kok ini kok nggak sesuai dengan spek yang ada saat kita memesan gitu kan. Biasanya kalau saya melakukan transaksi itu ya saya capture gitu ya. Jadi ya alhamdulillah kalau saya sih mungkin si kurirnya itu memahami gitu kan. Jadi waktu itu kalau saya sih nggak ada masalah ya. Nah kemarin itu yang ada yang sempat viral di sosmed ya, waktu itu di IGTV ya, yang dilansir juga oleh Lambe Turah ya. Itu kadang-kadang juga keterlaluan juga gitu ya, si konsumen ya memaki-maki si kurirnya gitu kan, yang pengirim, padahal itu sebenarnya bukan tanggung jawab dia gitu kan. Ya namanya tugasnya dia adalah mengirimkan barang gitu kan. Sementara dia nggak tahu menahu isinya tuh seperti apa gitu. Tapi dia juga menanggung risiko kalau memang itu dibuka gitu kan, dikembalikan dalam keadaan tidak tertutup rapi ya. Jadi itu menjadi kayak tanggung jawab si kurirnya yang untuk membayar gitu kan. Dan ya ini sebenarnya harus ada perbaikan gitu kan. Dan dari sisi penjual juga dia harus fair ya. Jadi nah inilah kadang-kadang juga dunia online juga kadang-kadang juga tidak fair ya. Jadi penjual-penjual itu banyak ya. Jadi misalnya soal warna, soal ukuran gitu kan, soal bentuk, soal tidak sesuai dengan gambar yang dia tawarkan gitu kan. Jadi ya akhirnya jadi timbul kekisruhan gitu kan. Ya wajar kalau konsumen tiba-tiba dia kecewa gitu kan. Dia harus marah ke siapa kan? Akhirnya yang jadi sasaran adalah si kurir yang mengantarkan barang tersebut gitu kan. Dan ini mungkin ya harus diperbaiki lah gitu kan. Jadi bukan hanya dari sisi konsumen yang salah gitu kan. Jadi dari sisi penjual pun juga sebenarnya nggak bener juga gitu kan. Jadi kalau mengirimkan barang, saya juga pernah ya. Jadi nah itulah makanya enaknya kalau kita tidak COD itu kan, transfer, kita bisa balikin gitu kan. Kita bisa balikin ya. Ada sekarang juga ada juga di kotaknya itu ya. Jadi biar sama-sama fair gitu kan. Jadi saat membuka paket itu harus di unboxing lah istilahnya kan. Itu harus divideokan gitu kan. Jadi situ akan terlihat barang itu sesuai nggak gitu dengan permintaan yang diminta oleh konsumen. Saya juga punya pengalaman, istri saya beli kayak semacam penjepit, panas untuk kayak wajan kayak gitu ya. Itu nggak sesuai gitu kan. Tapi karena kita punya bukti di capture gitu kan, yang minta yang seperti ini, kita kirimkan ke si penjualnya. Kemudian juga kita kirimkan barangnya gitu kan. Tapi kita juga rugi juga sih, karena dalam pengiriman barang itu kita harus pakai uang sendiri ya pengirimannya ya. Sekarang nggak khusus lah gitu ya, jadi reguler gitu kan. Itu rata-rata ya paling nggak 9.000 gitu kan. Jadi kadang-kadang kalau salah kirim pun nggak, itu juga kadang-kadang juga agak-agak sulit juga. Memang teman-teman kalau beli online gitu juga harus dibaca klausalnya. Kalau umpamanya salah, gimana cara pengembaliannya. Dan ya kalau pengembalian gitu juga mungkin nanti dia balikinnya juga sebenarnya juga menjadi tanggung jawab dia gitu kan. Tapi ya apa boleh buat ya, kalau kadang-kadang kita beli barang nggak sesuai ya, jadi akhirnya mubazir, nggak kepake gitu kan. Nah hal-hal yang seperti inilah mungkin juga menjadi edukasi juga ya. Jadi jangan sampai juga kita beli online itu kalau tidak sesuai ya marahnya jangan salah sasaran gitu kan. Kita sebagai konsumen juga nggak mungkin menyalahkan si kurirnya, karena itu kan ya kurirnya nggak tahu kan, dia kan cuman yang ngirim barangnya gitu. Tapi juga dia punya risiko kalau barang itu dibuka ya kan, terus kemudian tidak sesuai,
dan dikembalikan, itu menjadi tanggung jawab si eh, kurirnya gitu kan. Si kurirnya kan nggak mau. Nah, disinilah terjadi kadang-kadang setegang urat gitu kan. Kayak kemarin suatu hal yang nggak terpuji juga gitu kan, seorang ibu-ibu pakai jilbab ngomongnya tolol 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 gitu kan, goblok goblok gitu kan. Nah, itu juga sebenarnya ya nggak bener juga gitu kalau kita ngomong baik-baik gitu kan. Jadi kalau saya sih waktu itu aman-aman saja sih, dan saya memang nggak mau gitu kan, saya nggak mau bayar kemudian ini karena tidak sesuai dengan spek yang ada, ya mohon maaf gitu kan. Jadi ya logikanya saya nggak marah tuh. Dan ya si abangnya yang ngirim itu ya nggak tahu juga gitu kan, akhirnya dikembali. Dan kalau saya sih nggak ada masalah gitu kan. Nah, inilah sebenarnya juga mungkin dari sisi penjual juga ya harusnya fair gitu kan, jangan asal aja gitu kan. Kadang-kadang juga soal warna, soal ukuran, ya soal bentuk gitu kan, sekarang banyak gitu kan. Kayak kemarin juga ada teman saya ya beli apa gitu kan 10.000, ternyata yang dikirim cuma sebuah sisir gitu kan. Bisa bayangkan dengan beli sisir 10.000 yang dari plastik gitu kan. Kalau pemainnya orangnya agak kritis, ya itu dia kejar terus gitu kan. Dia akan tanyakan balik gitu kan. Tapi kadang-kadang kalau orang yang udah males ya sudahlah gitu kan. Dan ya kalau kayak gitu kan biasanya karena ada kinerjanya, ya kita bikin aja kayak testimoninya yang kita kasih bintang 1 kayak, atau mungkin kita kasih komentar yang nggak mendukung lah gitu kan. Jadi itulah seninya kalau kita belanja online gitu kan. Jadi buat teman-teman ya bijak lah gitu kan. Kalau kita belanja online, kalau emang itu tidak sesuai, ya kalau saya sih memang sampai sekarang nggak begitu nyaman ya kalau beli transaksi atau beli online itu secara COD gitu kan. Kecuali COD yang dimaksud adalah kalau personal gitu kan, ya jadi kita bisa ketemu gitu kan, kita bisa lihat barangnya gitu kan, kita bisa cek gitu kan. Misalnya kalau saya pernah beli sepeda gitu kan, COD ya gitu kan, COD kita ketemuan gitu kan, kita lihat bentuk fisik sepedanya seperti apa, kita coba oke, terus kita bisa nego di situ dan kita cocok, harganya bisa kita bayar gitu kan. Kalau itu aman ya kadang-kadang. Tapi kalau COD dalam bentuk udah di packing gitu kan, itu juga ada kemungkinan ya misalnya ukurannya yang kita minta M tapi yang dikirim S, atau mungkin yang dikirim XL gitu kan, akhirnya barang itu jadi nggak bisa kepake sama kita ya. Atau mungkin barangnya tidak sesuai gitu kan, kita beli A yang dikirim B gitu kan. Atau memang nggak semuanya sih itu penipuan gitu kan, bisa aja salah ya. Jadi kalau salah, kalau kita komplain gitu kan, kadang-kadang kalau memang tokonya memang bagus ya, dia akan akan mengganti lah, menukar gitu kan. Tapi kadang-kadang juga ada beberapa yang nakal, emang sengaja gitu, kayak kayak kemarin yang beli apa gitu yang dikirim sisir gitu kan, yang beli apa yang dikirim sendal gitu kan, yang beli apa yang dikirim ya yang kadang-kadang benda-benda yang tak berguna lah gitu kan. Nah, ini juga kadang-kadang juga bikin kita jengkel juga ya. Tapi memang ya belanja online itu juga harus kayak semacam experience ya. Jadi semakin kita sering beli online, jadi kita akan tahu perilaku dari uh, penjual-penjual online ya. Jadi kita tahu, kadang-kadang saya sih kalau beli barang-barang tertentu karena ada transaksinya, ketemu sama toko-toko yang udah pasti bagus ya, itu akan saya beli untuk yang kedua kali, ketiga kali, dan seterusnya gitu kan. Tapi kalau pamannya memang kita ada satu dua yang memang kita beli nggak sesuai ya, atau nakal gitu kan, ya udah, yang paling gampang ya kita tinggal kasih testimoni yang langsung keras aja lah gitu kan, atau ngingetin ke apa namanya pembeli-pembeli lain, hati-hati kalau beli di sini karena kita pernah beli barangnya tidak sesuai dengan
spek yang ditawarkan dan segala macam gitu kan. Mungkin itu sih sebenarnya yang harus kita ketahui ya. Jadi nggak perlu juga kita melakukan apa sih namanya, marah-marah gitu, atau kita membuat apa namanya, mengeluarkan kata-kata yang memang tidak pada tempatnya gitu, karena memang kita semua ini punya semacam kayak tanggung jawab. Kita juga punya tata krama lah, kita juga punya apa sih namanya, sopan santun lah gitu ya. Kalau memang itu tidak sesuai ya, karena kita salah satunya marah, mungkin yang satu juga kan nggak mau disalahkan juga, akhirnya perang mulut gitu kan. Itu kejadian juga akhirnya ya macam-macam gitu kan. Kalau cuman hanya perang mulut sih lumayan gitu, akhirnya ada yang kemarin juga sempat menodongkan pistol gitu kan, tidak sesuai, dia tidak terima gitu kan. Nah itu jadi urusannya jadi panjang gitu kan, akhirnya ujung-ujungnya berurusan dengan pihak berwenang. Akhirnya ya jadi nggak sesederhana masuk ke ranah hukum, dan akhirnya juga jadi ribet gitu kan. Jadi itu mungkin jadi buat teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya obrolin gitu kan bisa menjadi apa sih namanya, perhatian dari teman-teman ya. Jadi kita nggak usah terlalu reaktif gitu kan, santai aja gitu kan. Kalau emang tidak sesuai kita ngomong baik-baik gitu kan. Dan ya kalau pamannya memang susah gitu kan, nggak bisa, ya udah, ya itu aja, hitung sebuah pelajaran gitu kan. Dan kalau saya sih memang kalau bisa bayar melalui transfer gitu kan, atau mungkin lewat rekening gitu kan, atau lewat aplikasi-aplikasi pembayaran lain, itu akan lebih, menurut saya lebih aman ketimbang kalau kita melakukan pembayaran secara COD gitu kan. COD itu yang seperti saya bilang, andai kan dia mengirim itu kadang-kadang juga nggak jelas gitu kapan dikirimnya gitu kan. Tapi memang kadang-kadang juga ada suka ditelepon dulu, Pak ada di rumah nggak Pak gitu kan. Tapi kalau kita nggak ada di rumah juga agak ribet juga gitu kan. Kadang-kadang orang rumah juga belum tentu dia punya uangnya gitu kan. Misalnya kalau kita transaksi di atas 50.000, di atas 100.000 gitu kan, belum tentu orang di rumah pegang uang sebanyak itu gitu kan. Termasuk juga mungkin sekarang ini kan udah jarang gitu kan orang megang uang cash gitu kan. Jadi kalau umpamanya datang tuh itu baru ratusan ribu, kalau umpamanya jutaan atau itu mungkin di bawah 100.000, bisa aja ratusan ribu atau mungkin jutaan gitu kan, atau puluhan juta ya. Ya lebih baik sih kita melakukan transfer ya. Kadang kan transfer juga kalau barang itu tidak sesuai, misalnya bayar pakai kartu kredit kayak, atau bisa bayar pakai apa namanya, transfer itu kalau barangnya nggak terkirim itu otomatis yang kita bayarkan dia akan dikembalikan lagi ke punya kita gitu kan. Jadi itu teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya bahas ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di Jangan Tulalit TV, dan tetap pantau terus ya Jangan Tulalit TV, dan IG Jangan Tulalit juga terus di jangantulalit.com. Sampai ketemu kembali, saya Darto, bye.